Cerita dimulai berlatarkan di kawasan Jiangnan pada tahun 1970-an, di sebuah daerah kumuh, di mana dua anak yatim piatu tinggal di sana. Dua anak yatim ini bernama Zongda dan Ayong. Mereka saling mengenal di panti asuhan, dan sejak kecil sudah saling bergantung satu sama lain. Kedekatan mereka sangat dalam. Mereka sering berkelahi bersama, berbagi makanan dari sebungkus mie instan yang sama, dan hidup dengan mengandalkan memungut sampah. Hidup mereka penuh kesulitan, seringkali kelaparan, dan tidak punya tempat yang hangat untuk tidur. Cita-cita terbesar mereka hanyalah bisa makan dengan kenyang dan tinggal di rumah yang hangat. Namun, nasib buruk terus mengejar mereka. Daerah kumuh tempat mereka tinggal akan segera digusur oleh pemerintah. Ketika mereka khawatir tidak akan punya tempat tinggal setelah penggusuran, tiba-tiba alat besar sudah datang untuk mulai membongkar. Dengan sekuat tenaga, mereka mencoba menghentikan penggusuran itu, tetapi usaha mereka sia-sia. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga dipukuli oleh para pekerja penggusuran yang ternyata adalah anggota geng. Pada saat yang sama, 3 geng besar di daerah Jiangnan berkumpul atas panggilan dari anggota Dewan Shu yang memiliki kekuasaan yang besar. Ternyata ini adalah masa-masa krusial menjelang pemilihan, dan Dewan Shu memerintahkan ketiga geng tersebut untuk mengganggu kampanye lawan politiknya. Sebagai imbalannya, Shu berjanji akan memberikan hak permanen untuk mengelola toko-toko di daerah tersebut kepada ketiga geng itu. Demi mendapatkan hak ini dan mendekati kekuasaan Shu, ketiga pemimpin geng menyetujui rencana tersebut. Salah satu wakil pemimpin geng yaitu Lao Jiang menjelaskan keuntungan besar dari rencana ini kepada pemimpinnya. Meskipun keuntungan politik dan ekonomi dari aksi ini besar, tindakan ini melibatkan persaingan politik yang berbahaya. Risiko dari rencana ini tidaklah kecil, namun sang pemimpin geng tetap bersikeras untuk melanjutkan, karena baginya keuntungan yang bisa diperoleh sangat besar. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari dunia hitam, di mana hanya yang berani yang bisa bertahan. Dengan terpaksa, Lao Jiang pun memanggil para preman, meski jumlahnya tidak mencukupi. Ketika Lao Jiang melihat Zongda dan Ayong di kejauhan, ia pun memutuskan untuk merekrut mereka juga. Ternyata, geng inilah yang bertanggung jawab atas penggusuran rumah mereka. Demi melengkapi jumlah orang, Lao Jiang membawa keduanya tanpa menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah hidup kedua pria tersebut selamanya. Lao Jiang dikenal sebagai orang yang dapat diandalkan. Bahkan sebelum pekerjaan dimulai, ia sudah memberikan sejumlah uang kepada para preman termasuk Zongda dan Ayong. Melihat jumlah uang yang mereka terima, keduanya langsung tergiur. Uang itu jauh lebih banyak daripada yang bisa mereka dapatkan dari mengumpulkan sampah selama sebulan. Di dalam mobil, Lao Jiang menjelaskan tugas mereka, cukup sederhana, masuk ke arena dan hancurkan semuanya. Ketika mereka tiba di lokasi, ratusan preman dari 3 geng besar mulai menghancurkan tempat tersebut sesuai dengan instruksi. Zongda yang baru pertama kali melihat kekacauan besar sebesar itu hanya bisa mengikuti massa dan mulai bertarung. Beruntungnya, sejak kecil ia sudah terbiasa berkelahi di jalanan, sehingga ia mampu bertahan dalam perkelahian tersebut. Lao Jiang sebagai wakil pemimpin geng segera memperhatikan kemampuan Zongda. Di sisi lain, sahabatnya Ayong terjebak di dalam toilet dan diserang oleh anggota partai lawan. Dalam kekacauan itu, Ayong tidak bisa melawan dan akhirnya dipukul hingga pingsan. Setelah perkelahian selesai, tempat tersebut hancur total. Misi pun dianggap berhasil, namun suara sirine polisi semakin mendekat. Lao Jiang segera memerintahkan semua orang untuk mundur, namun saat itu Ayong menghilang. Zongda berusaha mencari sahabatnya, tetapi tidak berhasil menemukannya. Sejak saat itu, kedua sahabat ini pun terpisah. Zongda terus mencari Ayong, tetapi usahanya sia-sia. Akhirnya, ia menemui Lao Jiang, wakil pemimpin geng tersebut untuk meminta bantuan. Berharap bisa tinggal bersamanya untuk mencari nafkah dan memudahkan pencarian sahabatnya yaitu Ayong. Lao Jiang yang menghargai potensi Zongda setuju untuk menerima dan bahkan membawanya pulang ke rumah. Di rumah Lao Jiang untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zongda merasakan makanan hangat dan tidur di tempat yang nyaman. Ia juga mulai merasakan ketertarikan pada putri Lao Jiang, meskipun hubungan mereka tetap sebatas seperti kakak dan adik. Malam itu seharusnya menjadi malam yang indah, tetapi ketenangan tiba-tiba pecah oleh teriakan mengerikan. Seseorang datang untuk membunuh Lao Jiang. Zongda segera berlari dan terlibat dalam pertarungan dengan pembunuh tersebut, hingga akhirnya penyerang melarikan diri setelah terluka.
Lao Jiang pun selamat, namun peristiwa ini tidak berakhir di sana. Keesokan harinya, Lao Jiang mendapat kabar bahwa pemimpin gengnya juga dibunuh pada malam itu. Dua pemimpin geng lainnya pun hampir terbunuh dan mereka menduga ini adalah aksi balas dendam dari partai lawan. Dengan kematian para pemimpin geng, banyak anggota geng yang memilih untuk bubar dan Lao Jiang juga mulai berpikir untuk pensiun. Sebagai wakil, Lao Jiang menggunakan momen ini untuk membubarkan gengnya. Setelah itu, Lao Jiang hidup damai bersama putrinya dan Zongda yang dianggapnya seperti anak sendiri. 3 tahun pun berlalu. Lao Jiang membuka usaha laundry kecil di kawasan Jiangnan dengan meminjam uang dari rentenir. Namun, bisnisnya tidak berjalan dengan baik karena kondisi ekonomi yang buruk. Usaha laundry mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara hutang besar dari rentenir masih belum terbayar. Zongda yang berhati baik merasa berhutang budi kepada Lao Jiang karena telah menyelamatkannya. Untuk membantu membayar hutang tersebut, Zongda diam-diam kembali terlibat dalam dunia kejahatan. Ia mengumpulkan beberapa mantan anggota geng Lao Jiang dan membentuk geng baru, bekerja sebagai preman di klub malam, membantu menyelesaikan urusan pribadi pelanggan termasuk perselingkuhan. Setiap kali mendapatkan uang, Zongda selalu memberikannya kepada Lao Jiang. Di rumah Lao Jiang, Zongda semakin merasa nyaman dan hangat. Sayangnya, uang yang ia peroleh dari pekerjaan sebagai preman hanya seperti setetes air di lautan dalam menghadapi utang yang besar dari rentenir. Apalagi, klub malam tempat ia bekerja akan segera bangkrut, sehingga ia dan anak buahnya akan kehilangan pekerjaan. Para penagih hutang pun terus datang menagih, membuat Zongda merasa harus melakukan sesuatu untuk membantu Lao Jiang. Kemudian suatu hari, Zongda mendapat tugas dari seorang pelanggan yang tanahnya dicuri oleh selingkuhan istrinya. Pelanggan tersebut meminta Zongda untuk mengambil kembali sertifikat tanahnya. Ketika Zongda berusaha mendapatkannya, ternyata tanah tersebut telah dijual kepada seorang wanita kaya yang bernama Nyonya Min. Nyonya Min adalah bagian dari kalangan elit, memiliki koneksi luas di dunia politik dan bisnis. Dengan kemampuannya, dia memperoleh kekayaan besar dari spekulasi tanah. Zongda awalnya berniat mengambil kembali sertifikat tanah tersebut, tetapi kemudian ia memutuskan untuk mencoba meminjam uang dari Nyonya Min. Nyonya Min pun setuju, tetapi dengan satu syarat, ia ingin membeli tanah di kawasan Jiangnan dengan harga yang rendah dan membutuhkan bantuan Zongda untuk memainkan peran dalam rencana tersebut. Singkatnya, mereka akan menipu petani pemilik tanah agar menjualnya dengan harga yang sangat rendah, lalu menjual tanah tersebut berulang kali di antara orang-orang mereka sendiri untuk menaikkan nilainya. Setelah harga tanah naik secara signifikan, mereka akan menyebarkan rumor bahwa tanah tersebut akan dikembangkan. Pada saat itu, Nyonya Min akan menjual semua tanahnya dengan harga yang sangat tinggi. Dengan kolaborasi yang erat antara Nyonya Min dan Zongda, tanah yang dibeli dengan harga yang sangat murah ini berlipat ganda nilainya dalam waktu yang singkat, membuat Nyonya Min meraup keuntungan yang sangat besar. Setelah rencana tersebut berhasil, Nyonya Min menepati janjinya dan memberi Zongda imbalan dengan jumlah uang yang cukup besar, serta uang muka yang besar untuk proyek berikutnya. Namun, proyek tanah berikutnya memiliki resiko yang jauh lebih besar. Saat Zongda tiba di lokasi, barulah ia menyadari bahwa pemimpin salah satu geng terbesar di masa lalu, yaitu Zhang Lauda, juga mengincar tanah tersebut. Petani yang memiliki tanah itu telah meminjam uang dari rentenir yang dikuasai oleh Zhang Lauda dengan sertifikat tanah sebagai jaminannya. Berbeda dengan geng Lao Jiang yang sudah dibubarkan, dua pemimpin geng lainnya, yaitu Zhang Lauda dan Yang Lauda, kini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar setelah menjalin hubungan dengan seorang politisi bernama anggota parlemen Su. Keduanya sekarang menjadi tokoh berpengaruh di wilayah Jiangnan, sosok yang tidak bisa dihadapi oleh Zongda. Menyadari hal ini, Zongda memutuskan untuk mundur sementara. Saat mau pulang, Zongda melihat anak perempuan Lao Jiang yang selama ini ia sukai diam-diam sedang berciuman mesra dengan pacarnya. Hati Zongda pun dipenuhi rasa kekecewaan. Apalagi, putri Lao Jiang akan segera menikah tetapi tidak punya cukup uang untuk biaya pernikahan. Sesampainya di rumah, Zongda kembali menghadapi masalah. Ia melihat para rentenir sedang membakar pakaian di toko milik keluarganya. Melihat kejadian itu, Zongda pun marah besar dan memukuli para rentenir, lalu melemparkan sejumlah uang kepada mereka, memerintahkan agar mereka tidak lagi mengganggu keluarganya. Meskipun para rentenir pergi, hutang Zongda masih belum lunas. Setelah insiden itu, Lao Jiang mulai mencurigai bahwa Zongda telah kembali ke dunia kejahatan.
Lau Jiang sangat menentang hal tersebut karena ia tidak ingin Zongda terlibat dalam dunia kehidupan kriminal. Namun, Zongda tetap bersikeras. Ia hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Karena itu, Zongda merasa harus memanfaatkan peluang tanah ini. Pada malam hari, Zongda bersama anak buahnya menyusup ke markas Zhang Lauda dan mencuri sertifikat tanah. Dengan sertifikat itu, ia bisa membantu Nyonya Min mendapatkan tanah tersebut dan menghasilkan uang. Namun, ketika Zongda hendak pergi, beberapa orang tiba-tiba memukulnya. Salah satu dari mereka adalah seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Zongda langsung mengenalinya sebagai orang yang dulu pernah mencoba membunuh Lau Jiang. Pria dengan bekas luka itu adalah anak buah Zhang Lauda. Dan saat itu, Zongda menyadari bahwa percobaan pembunuhan terhadap Lau Jiang dulu bukanlah balas dendam dari partai lawan, melainkan permainan kotor di antara 3 geng besar untuk saling menyingkirkan. Mereka ingin merebut hak pengelolaan permanen atas beberapa toko, dan 2 geng lainnya bersatu untuk mencoba menghancurkan geng tempat Lau Jiang dulu bernaung. Sebelum Zongda sempat berpikir lebih jauh, dia melihat wajah yang sangat dikenalnya di antara kerumunan. Ternyata itu adalah Ayong, sahabat lamanya, yang sudah 3 tahun terpisah dengannya. Ayong ditangkap dan dipukuli habis-habisan oleh pria berbekas luka di wajah. Zongda pun tidak bisa tinggal diam. Dia menyerahkan sertifikat tanah kepada anak buahnya, lalu mengikuti kelompok tersebut. Ketika pria berbekas luka itu berencana mengubur hidup-hidup Ayong, Zongda muncul tepat waktu dan mengalahkan musuhnya. Dia berhasil menyelamatkan Ayong, dan di saat penuh emosi, kedua sahabat ini berpelukan dengan air mata. Zongda membawa Ayong kembali ke klub dansa untuk merawat lukanya. Setelah 3 tahun berpisah, pertemuan ini membuat keduanya sangat terharu. Dari Ayong, Zongda pun mengetahui apa yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Setelah kekacauan di tempat pertemuan dulu, Ayong secara tidak sengaja masuk ke salah satu dari 3 geng besar yang dipimpin oleh Yang Lauda. Yang Lauda memiliki koneksi kuat dengan seorang politisi yang bernama anggota Parlemen Park, sehingga bisnis mereka berkembang pesat. Ayong menjadi anak buah yang disukai oleh Yang Lauda berkat ketegasannya. Yang Lauda bahkan menyerahkan pengelolaan hotel paling menguntungkan dan beberapa bisnis lainnya kepada Ayong. Di titik ini, penting untuk memahami hubungan antara 3 geng besar dan 2 politisi, karena hal ini akan sangat mempengaruhi nasib Zongda dan Ayong di masa depan. Pertama-tama, sosok penting yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin partai adalah Menteri Kim. Di bawah komando Menteri Kim, ada 2 orang yang sangat berpengaruh, yaitu anggota Parlemen Su yang telah disebutkan sebelumnya, dan anggota Parlemen Park yang baru saja disebutkan. 3 tahun lalu, kekacauan terjadi di tempat pertemuan mereka menjadi sorotan media. Karena itu, anggota Parlemen Su mengundurkan diri dari jabatannya. Sekarang, dia beralih menjadi pebisnis properti dan pengembang sumber daya lahan. Sementara itu, anggota Parlemen Park masih memegang posisinya. Bos geng Yang Lauda mendapatkan dukungan dari anggota Parlemen Park, dan Ayong menjadi orang kepercayaannya. Meskipun anggota Parlemen Su tidak lagi berada di dunia politik, ia masih punya banyak koneksi di dunia bisnis dan politik. Zhang Lauda, salah satu bos geng lainnya, memanfaatkan hubungan ini. Pria dengan bekas luka yang telah menangkap Ayong adalah tangan kanan dari Zhang Lauda. Di sisi lain, Nyonya Min berperan sebagai perantara antara anggota Parlemen Su dan anggota Parlemen Park, menjalin kerjasama bisnis dengan Su dan mendukung kekuasaan Park. Selama bertahun-tahun, Su dan Park memperluas pengaruh mereka masing-masing, yang akhirnya menyebabkan konflik kepentingan yang tajam. Hubungan mereka kini seperti api dan air. Ayong ditangkap oleh pria bekas luka karena ia membunuh salah satu anak buah Zhang Lauda atas perintah Yang Lauda. Pria bekas luka sebagai tangan kanan Zhang Lauda datang untuk balas dendam. Selain mendapatkan kepercayaan dari Yang Lauda, Ayong juga jatuh cinta pada istri bosnya yang sering diam-diam bertemu dengannya. Sang istri ingin kabur ke pedesaan bersama Ayong, tetapi Ayong bersikeras untuk membuat nama besar di Gangnam. Sekarang, setelah 3 tahun berlalu, pertemuan kembali antara Zongda dan Ayong membawa kebahagiaan luar biasa. Mereka tidak ingin berpisah lagi karena mereka satu-satunya yang bisa saling mengandalkan. Ayong berharap Zongda mau bergabung dengannya dan berjanji akan membagi setengah dari hotel yang dikelolanya. Namun, Zongda menolak karena ia tidak ingin terlibat lagi dengan geng. Ia sudah cukup puas bekerja dengan Nyonya Min dalam bisnis properti. Tanpa mereka sadari, nasib seringkali tidak sesuai harapan. Setelah pulang, Zongda memberitahu Lau Jiang tentang insiden pria bekas luka.
tetapi Lao Jiang tampaknya sudah tahu dan menyarankan Zongda untuk tidak ikut campur. Jika Zongda nekat terlibat, Lao Jiang mengancam akan memutus hubungan dengannya. Namun, Zongda tidak mendengarkan saran Lao Jiang. Selama waktu berinteraksi dengan Nyonya Min, hasrat Zongda akan kekayaan mulai muncul. Dia menyerahkan surat tanah yang sebelumnya dia curi dari Zhang Lauda kepada Nyonya Min. Awalnya, Nyonya Min ingin memberikan sejumlah uang sebagai imbalan, tetapi Zongda meminta lebih. Nyonya Min setuju dengan permintaannya. Selain itu, Zongda berharap dia dapat mengenalkannya kepada tokoh-tokoh berpengaruh di dunia politik. Bahkan, dia bersedia memberikan segalanya kepada Nyonya Min untuk mencapai tujuannya. Akhirnya, Nyonya Min setuju untuk memperkenalkan Zongda kepada anggota parlemen Shu. Namun dengan satu syarat, Zongda harus menyingkirkan Zhang Lauda. Alasannya sederhana, Menteri Kim menghadapi pemilihan, tetapi dengan ekonomi dalam keadaan lesu, dia membutuhkan rencana besar. Dia berencana untuk membangun kembali area Gangnam yang membutuhkan akumulasi tanah yang luas. Tanah-tanah ini nantinya akan diubah menjadi dana pemilihan. Masalahnya adalah anggota parlemen Shu dan orang-orangnya, termasuk Zhang Lauda, sudah menguasai banyak tanah di Gangnam. Oleh karena itu, Menteri Kim meminta anggota parlemen Park untuk menjadikan Zhang Lauda sebagai target. Anggota parlemen Park kemudian memerintahkan badan intelijen untuk menangkap dan menyiksa Zhang Lauda. Pada saat yang sama, meskipun Zhang Lauda adalah orang kepercayaan anggota parlemen Shu, dia menyimpan banyak rahasia tentang Shu. Untuk menghilangkan ancaman, anggota parlemen Shu mendekati Nyonya Min. Zongda pun setuju dengan permintaan Nyonya Min. Dia berharap bisa mengenal anggota parlemen Shu dan mendapatkan dukungan, sambil memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Zhang Lauda dan mengambil alih wilayahnya. Namun, Zhang Lauda sudah sangat kuat di Gangnam, dan bagi Zongda serta anak buahnya yang hanya berjumlah sedikit, hampir mustahil untuk menghancurkan geng Zhang Lauda. Kemudian saat itu, Ayong ketahuan berselingkuh dengan istri bosnya oleh salah satu senior di geng. Senior tersebut menggunakan rahasia itu untuk memaksa Ayong menyerahkan wilayah yang dikelolanya. Namun, Ayong tidak mau melepaskan apa yang sudah ia miliki dan memilih untuk membunuh seniornya. Namun kali ini situasinya berbeda, karena Ayong telah membunuh salah satu anggota gengnya sendiri. Jika hal ini diketahui oleh Yang Lauda, Ayong tidak akan selamat. Karena panik, Ayong mendekati Zongda untuk meminta bantuan. Dengan bantuan Zongda, mereka berdua menyelesaikan masalah tersebut. Setelah kejadian ini, Zongda menggunakan kesempatan itu untuk mengajak Ayong bergabung dengan gengnya. Zongda berjanji bahwa jika mereka berhasil menyingkirkan Zhang Lauda, keduanya akan mendapatkan dukungan dari anggota parlemen Shu. Dengan dukungan ini, tidak ada geng lain yang berani menyentuh mereka. Ayong setuju dengan rencana itu. Suatu malam, ketika Zhang Lauda baru saja dibebaskan, mereka menggabungkan kekuatan, dan dengan serangan tiba-tiba, mereka berhasil menghabisi seluruh geng Zhang Lauda. Setelah itu, mereka mengambil alih sebuah wilayah yang dikuasai oleh Zhang Lauda. Sampai saat ini, dari 3 geng besar yang ada, geng milik Lao Jiang telah dibubarkan 3 tahun yang lalu, dan sekarang geng Zhang Lauda juga telah dihancurkan oleh Zongda dan Ayong. Yang tersisa sekarang hanyalah geng milik Yang Lauda. Nyonya Min menepati janjinya dan memperkenalkan Zongda kepada anggota parlemen Shu. Setelah beberapa kali minum bersama, anggota parlemen Shu sangat menghargai Zongda, sehingga Zongda berhasil mendapatkan dukungan penuh dari Shu. Di bawah arahan Shu, Zongda mengambil alih posisi Zhang Lauda sebagai pemimpin geng. Setelah terjadi perombakan kekuasaan, kekuatan geng di Gangnam mengalami perubahan besar. Saat ini, hanya ada 2 geng besar yang tersisa, yaitu milik Zongda dan Yang Lauda. Zongda didukung oleh anggota parlemen Shu, sedangkan Yang Lauda didukung oleh anggota parlemen Park. Kedua pihak memiliki kekuatan yang seimbang, namun Ayong masih menjadi orang kepercayaan Yang Lauda. Karena hubungan antara anggota parlemen Shu dan Park yang sangat buruk, Zongda dan Ayong pun menjadi musuh bebuyutan. Meskipun demikian, semua yang dilakukan oleh Zongda bukan karena ambisinya untuk berkuasa. Dia hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun, apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Keluarganya justru semakin menjauh darinya. Setelah Lao Jiang mengetahui bahwa Zongda telah menjadi pemimpin geng, dia merasa sangat tidak senang, dan konflik antara mereka pun sering terjadi. Sementara itu, adik perempuan kesayangan Zongda menikah dengan orang lain. Warga yang selalu ingin dilindungi oleh Zongda perlahan-lahan mulai hancur. Bukan hanya keluarganya yang menjauh, bahkan sahabat terbaiknya yaitu Ayong mulai menunjukkan niat yang berbeda. Berbeda dengan Zongda yang lebih mengutamakan stabilitas, Ayong tergoda oleh kekuasaan.
Setelah berhasil menyingkirkan Zhang Lauda, Zongda berharap Ayong akan bergabung dengannya. Namun, Ayong malah berambisi untuk menyingkirkan pemimpinnya sendiri, yaitu Yang Lauda, dan mengambil alih posisinya. Zongda tidak tertarik dengan rencana ini. Dia hanya ingin bekerja di bawah perlindungan anggota parlemen Shu, memiliki tanah sendiri, dan hidup bahagia dengan orang yang dicintainya. Itu sudah cukup bagi Zongda. Selama waktu itu, Zongda dan anak buahnya menggunakan berbagai cara untuk membujuk para petani agar bersedia menjual tanah mereka. Berkat usaha tersebut, Zongda berhasil membeli banyak tanah di wilayah Gangnam untuk anggota parlemen Shu. Di sisi lain, Ayong terus merencanakan cara untuk menyingkirkan Yang Lauda. Akhirnya, Ayong menemukan ide untuk meminjam pisau, yaitu menggunakan tangan Zongda untuk melakukan pembunuhan. Rencana Ayong adalah menggunakan fakta bahwa anggota parlemen Park sedang sibuk mengumpulkan tanah tanpa sepengetahuan anggota parlemen Shu. Ayong sengaja memberitahu Zongda tentang rencana Park, mengetahui bahwa Zongda sedang fokus membeli tanah. Tertipu oleh informasi tersebut, Zongda menggunakan cara-cara ilegal untuk memaksa seorang konglomerat menyerahkan sertifikat tanahnya. Namun, tanah tersebut ternyata sudah diincar oleh anggota parlemen Park. Hal ini pun membuat anggota parlemen Park sangat marah karena Zongda terlebih dahulu mendapatkan tanah itu. Sebagai balas dendam, anggota parlemen Park memerintahkan Yang Lauda untuk menculik Zongda dan menyiksa dia demi mendapatkan informasi tentang keberadaan sertifikat tanah tersebut. Namun, Zongda menolak mengungkapkan apapun. Akhirnya, anak buah Yang Lauda mengirimkan Ayong untuk meminta sertifikat tanah itu dari Lao Jiang. Meskipun sekarang Zongda telah menjadi pemimpin utama dari geng, secara resmi ia masih mengakui sebagai bawahan Lao Jiang di depan umum. Ketika Ayong mendatangi Lao Jiang untuk memberikan penjelasan tentang situasi Zongda, meskipun Lao Jiang tidak menyukai keterlibatan Zongda di dunia geng, selama bertahun-tahun ia sudah menganggap Zongda seperti anaknya sendiri. Begitu mendengar bahwa Zongda dalam masalah, Lao Jiang segera mengorganisir anak buahnya untuk menyelamatkannya. Ini adalah bagian dari rencana Ayong yang ingin menggunakan kekuatan Zongda dan Lao Jiang untuk menghancurkan kekuasaan Yang Lauda. Namun, karena Ayong masih menganggap Zongda sebagai saudara, dia tidak sungguh berniat melukainya. Bahkan, Ayong telah menyembunyikan sebuah silet di dalam mangkuk makanan Zongda. Dengan menggunakan silet tersebut, Zongda berhasil melawan balik dan membunuh para penculiknya. Di luar, anak buah Yang Lauda bertempur mati-matian dengan pasukan Lao Jiang. Hingga akhirnya Zongda berhasil diselamatkan, sementara semua anak buah Yang Lauda terbunuh. Setelah kejadian itu, Lao Jiang membawa Zongda ke tempat yang aman untuk menyembunyikan sementara dan memutuskan untuk mengambil alih kendali geng demi melindungi Zongda. Zongda belum menyadari bahwa dia telah dikhianati oleh sahabat terbaiknya. Setelah insiden tersebut, kekuatan Yang Lauda mengalami kemunduran besar dan dia mulai curiga bahwa ada pengkhianat di dalam organisasinya. Karena bagaimana mungkin Zongda bisa mendahuluinya untuk membeli tanah yang diincarnya. Di sisi lain, anggota parlemen Park yang mendengar kabar ini juga marah dan mulai menekan anggota parlemen Shu karena tanah yang dibeli oleh Zongda sebenarnya diperuntukkan bagi Shu. Dengan kekuatan politiknya, anggota parlemen Park dengan cepat menggunakan pengaruhnya untuk menangkap anggota parlemen Shu atas tuduhan penyuapan. Tidak hanya itu, Park juga bergerak cepat untuk menangkap banyak anggota inti dari geng Zongda. Dalam upaya untuk melindungi Zongda, Lao Jiang akhirnya mengambil alih semua tanggung jawab dan mengaku bersalah di depan polisi. Pada titik ini, geng Zongda hampir hancur sepenuhnya. Tetapi masalahnya belum selesai. Ayong menggunakan trik lain, meminta kakak ipar mereka diam-diam merekam percakapan antara Yang Lauda dan seorang desainer kota yaitu Menteri Kim. Dalam percakapan itu, Menteri Kim mengungkapkan rencana untuk mengembangkan distrik Gangnam menjadi kota Seoul baru. Setelah mendengar rekaman itu, Zongda dan Ayong menyadari bahwa di atas anggota parlemen Park ada orang yang lebih kuat yaitu Menteri Kim. Ayong bersikeras untuk bertaruh besar karena menurutnya semakin besar resiko, makin besar pula keuntungan yang didapatkan. Beberapa waktu kemudian, anggota parlemen Shu menggunakan koneksinya dan dibebaskan dari penjara. Begitu Shu dibebaskan, Zongda segera memulai aksinya. Pertama, Zongda menggunakan taktik memikat seorang desainer kota, membuatnya menyerahkan desain rencana pengembangan distrik Gangnam. Setelah mendapatkan desain tersebut, anggota parlemen Shu sangat senang, dan Zongda memanfaatkan momen itu untuk meminta bantuan agar Lao Jiang dan anak buahnya dibebaskan. Anggota parlemen Shu setuju, dan tidak lama kemudian, Lao Jiang beserta seluruh anak buahnya dibebaskan.
dengan bantuan Ayong, Zongda juga mendapatkan bukti bahwa anggota Parlemen Park telah menggelapkan dana publik yang kemudian diserahkan kepada anggota Parlemen Su. Hal ini pun membuat Menteri Kim jadi marah karena ia sedang mengumpulkan dana untuk pemilu, tetapi Park malah menyalahgunakan uang itu. Ini melampaui batas kesabaran Menteri Kim yang kemudian memutuskan untuk kembali mendukung anggota Parlemen Su yang loyal kepadanya. Pada titik ini, situasi berubah drastis. Bagi geng Zongda, selama anggota Parlemen Su tetap kuat, masa depan mereka terlihat cerah. Zongda berencana menggunakan kesempatan ini untuk melakukan aksi besar. Bersama dengan Ayong, mereka berniat membeli sejumlah tanah strategis. Namun sayangnya, tanah itu sudah diincar oleh anggota Parlemen Park. Ayong pun menyarankan agar mereka merebut semua tanah tersebut dari Park. Sebenarnya, tujuan Ayong saat mengatakan hal tersebut adalah untuk memicu konflik langsung antara geng Zongda dan geng Yang Lauda. Dia berharap bahwa dengan cara itu, Zongda akan menyingkirkan geng Yang Lauda, sementara Ayong bisa mendapatkan keuntungan dari perseteruan tersebut tanpa terlibat langsung. Namun, ketika situasi tampak menguntungkan, Laojiang tiba-tiba memutuskan untuk sekali lagi membubarkan geng mereka. Dia memperingatkan Zongda untuk mengingat pelajaran dari masa lalu, dan jangan lupa bagaimana Zhang Lauda tewas. Begitu dia tidak berguna lagi, orang-orang di atas akan berusaha menghabisinya juga. Tapi Zongda tidak mau mendengar. Pada titik ini, setelah sejauh ini, mundur tidak mungkin baginya. Sementara itu, anggota Parlemen Park bersaing dengan anggota Parlemen Su untuk membeli tanah. Namun dia menemukan bahwa semua tanah yang diincarnya telah dibeli oleh geng Zongda. Karena marah, anggota Parlemen Park memutuskan untuk menghancurkan geng Zongda. Di sisi lain, untuk melindungi Zongda, Laojiang pergi menemui Yang Lauda dan menawarkan untuk membubarkan geng mereka dengan harapan Yang Lauda akan membiarkan Zongda dan anak buahnya untuk hidup. Meskipun Yang Lauda setuju secara harfiah, sebenarnya dia tetap berencana untuk menghabisi Zongda. Yang Lauda memilih Ayong sebagai orang yang akan melaksanakan pembunuhan. Beberapa hari sebelumnya, tubuh salah satu anggotanya yang dibunuh oleh Ayong ditemukan, dan anak buah Yang Lauda mulai curiga terhadap Ayong. Bahkan, Yang Lauda pun mulai meragukan kesetiaan Ayong, mencurigainya sebagai orang yang membocorkan informasi geng kepada Zongda. Untuk menguji kesetiaannya, Yang Lauda memerintahkan Ayong untuk membuktikan bahwa dia tidak berkhianat. Dengan terpaksa, Ayong harus membunuh Laojiang demi menunjukkan bahwa dia tidak bersekongkol dengan Zongda. Sayangnya, saat itu Zongda sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia sedang berada di rumah sakit, mengunjungi adiknya yang disiksa oleh suaminya. Sebelumnya, Zongda sudah memperingatkan suami adiknya, tetapi suaminya tetap saja mengulangi perbuatannya. Kali ini, Zongda tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia langsung memukul suami adiknya tanpa ampun. Pada saat yang bersamaan, kabar kematian Laojiang membuat Zongda sangat terpukul. Dia telah menganggap Laojiang sebagai sosok ayahnya sendiri. Zongda pun mengetahui bahwa Yang Lauda adalah dalang di balik kematian Laojiang, dan dalam hatinya dia pun bersumpah akan membalaskan dendam untuknya. Di sisi lain, kematian Laojiang justru menguntungkan bagi Ayong. Pertama, dia berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dari Yang Lauda. Kedua, dengan kematian Laojiang, Zongda pasti akan melakukan pembalasan terhadap Yang Lauda. Yang berarti Ayong dapat menggunakan situasi ini untuk menyingkirkan kedua belah pihak sekaligus. Sekarang, dengan kematian Laojiang, Yang Lauda berencana untuk memusnahkan geng Zongda dalam waktu seminggu. Namun, Zongda juga merencanakan untuk menyerang geng Yang Lauda sesegera mungkin setelah pemakaman Laojiang selesai. Kedua belah pihak sudah bersiap-siap untuk pertempuran yang sangat besar. Pada hari pemakaman, sebelum jasad Laojiang dimakamkan, anak buah Yang Lauda sudah muncul. Namun, informasi ini sebelumnya telah dibocorkan oleh Ayong kepada Zongda. Ketika anak buah Yang Lauda menyerang, anak buah Zongda yang telah bersembunyi di sekitar tempat tersebut langsung menyergap mereka. Dalam sekejap, kedua geng pun terlibat dalam pertarungan yang brutal. Ayong muncul tepat waktu bersama orang-orang kepercayaannya, sehingga situasinya pun berbalik. Geng Yang Lauda segera berada di bawah tekanan, dan dalam waktu singkat, Zongda dan Ayong berhasil menumpaskan habis anak buah Yang Lauda. Di saat yang sama, anggota Parlemen Park yang terlibat dalam penggelapan dana ditangkap oleh Menteri Jin dengan alasan yang dibuat-buat. Pada akhirnya, Yang Lauda beserta para pendukungnya dihancurkan secara menyeluruh. Rencana Ayong berhasil, dia pun naik pangkat dengan mengambil alih wilayah Yang Lauda, menjadi pemimpin geng baru.
Selain itu, dia juga berhasil menikahi janda bos besar, dan dengan itu, Ayong mencapai semua impiannya. Kehidupan Ayong tampak penuh kemuliaan setelah ia berhasil menjadi pemimpin geng baru. Namun, cerita ini belum berakhir. Setelah kejatuhan Yang Lauda, Zongda mengambil alih hampir semua tanah di distrik Gangnam. Hal ini pun membuat Senator Su pelindung Zongda merasa senang. Kemudian, ia meminta Zongda untuk menyingkirkan semua orang yang terkait dengan urusan ini termasuk Ayong. Zongda merasa tertekan dan ragu. Dia tidak ingin mencelakai Ayong yang dulu adalah sahabatnya. Namun, setelah menyiksa anak buah Yang Lauda, Zongda akhirnya mengetahui bahwa pembunuh Lau Jiang adalah Ayong, orang yang paling ia percayai. Zongda merasa bingung. Di satu sisi, ia harus membalaskan dendam untuk Lau Jiang, namun di sisi lain ia menghadapi pengkhianatan sahabatnya sendiri. Sementara itu, Ayong baru saja menikah dengan janda bos besarnya dan istrinya sedang hamil. Ia hampir memiliki keluarga yang sempurna. Zongda kembali ke rumah dan melihat album keluarga yang penuh dengan kenangan bahagia bersama Lau Jiang dan adiknya. Saat melihat halaman terakhir, Zongda menemukan sebuah dokumen keluarga yang menyebutkan bahwa Lau Jiang telah menganggapnya sebagai anak kandung. Momen ini pun membuat Zongda menangis tak tertahankan, dan dia akhirnya memutuskan untuk bertindak. Selain Ayong, ada satu lagi orang penting yang harus disingkirkan, yaitu Senator Park. Setelah ditangkap, Park menggunakan pengaruhnya untuk dibebaskan. Menteri Jin secara diam-diam memerintahkan Senator Su untuk mengurus masalah ini. Suatu malam, Ayong berpura-pura mengundang Park ke bioskop. Namun sebenarnya, dia telah bersekongkol dengan Zongda untuk membunuhnya. Setelah mereka berhasil membunuh Senator Park, Zongda mengarahkan senjatanya kepada Ayong. Selain untuk membalaskan dendam Lau Jiang, Zongda juga tahu bahwa Ayong sebenarnya telah merencanakan untuk membunuhnya. Anak buah Ayong sudah bersembunyi di kamar mandi, siap untuk menyerang. Meski demikian, saat berhadapan dengan sahabat lamanya, Zongda tidak sanggup menarik pelatuknya. Anak buah Zongda yang sudah bersembunyi di sekitar segera menghabisi orang-orang yang dibawa oleh Ayong. Pada momen itu, hubungan persaudaraan lebih dari 20 tahun itu akhirnya terputus seketika. Zongda tidak pernah membayangkan semua ini berawal hanya dari keinginannya untuk mencari sesuap nasi. Kemudian, dia hanya ingin melindungi orang yang dicintainya. Namun, tanpa disadari, ia telah melangkah terlalu jauh hingga tiba pada titik seperti ini. Sekarang, baik Zongda maupun Ayong sudah tidak bisa kembali lagi. Sementara itu, Senator Su menikmati hasil kemenangannya. Dia mengadakan pesta perayaan yang mewah di aula, dan semua distrik Gangnam berada dalam kemakmuran. Karir politik Senator Su tampak cerah dan menjanjikan. Di sisi lain, Zongda berencana pergi bersama adik perempuannya, namun ia tidak menduga akhir ceritanya. Senator Su tidak akan membiarkan Zongda dan Ayong untuk tetap hidup. Dia mengirim 2 pembunuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ayong dibunuh terlebih dahulu, kemudian giliran Zongda. Saat sekarat, Ayong menatap foto pernikahannya yang baru saja diambil bersama istrinya. Di waktu yang sama, Zongda dengan sisa tenaganya berusaha merangkak keluar dari rel kereta. Dia tahu bahwa adiknya masih menunggunya, namun sayangnya baik Ayong maupun Zongda tidak pernah mencapai impian mereka. Dan cerita pun berakhir.